yang adaptasi ya. Sebelumnya pernah di film Spider-Man. Nah ini tipsnya untuk mengadaptasi sebuah film dari awal jadi film yang berbeda itu seperti apa sih? Ya, pertama yang harus kita perhatikan itu dari filmnya ya, film original itu. Kalau saya ngelihat film itu seperti makhluk hidup, dia punya ruh, dia punya wujud. Yang harus kita tetapnya adalah ruhnya, tapi wujudnya bisa kita ganti karena kita punya konteks Indonesia. Jadi semua bungkusnya kita ganti menjadi Indonesia, tetapi filmnya sendiri nggak pernah. Apa berisik ya? Udah kita perhatikan. Ini di tanggal 20 Agustus tayang. Ini ada pemilihan sendiri untuk tanggal lain. Please jangan dibuka dulu, aku lagi wawancara, boleh di luar dulu nggak berkepentingan. Dulu Tolong dong, Ari, tolong jangan masuk di sana dan Oke, Mbak Nanti. keluar masuk. Udah mulai nih. Udah mulai. Oke. Oke, lanjut. Mas. Soal tanggal 20 sepertinya mungkin produser yang akan Itu di 8 Agustus lah. Oh iya. Karena Agustus spesial buat film ini kan. Tanggal kejadian di film ini ada di bulan Agustus. Jadi ketika kita tayang di bulan Agustus berharap ada rasa relate dengan kondisi ketika menonton. Mas, untuk syutingnya berapa lama? 5 hari. Yang lalu sekitar sebulan ya. Mas Tino boleh semuanya boleh cerita dulu perannya seperti apa dan perannya seperti apa dan perannya seperti apa. Aku Weekend di sini aku sebagai selesai kembali sama Ibu Iriana di kebetulan saya kerja sama Ibu Iriana di sini jadi istrinya Pak Andi. Halo, saya berperan sebagai Andi Budiman. Hai, aku Ziva Magnolia. Aku berperan sebagai Aisyah Putri Budi. Saya masuk nanti berperan sebagai Ibu Iriana, di sini sebagai Ibu Kapolres. Kalau saya Gunawan sebagai Pak Salman. Masih bengong. Saya Rizky Anggono sebagai Bribka Gatot Prakoso. Salam kenal semua. Udah ya Pak? Udah. Oh iya, makasih Pak. Belum tantangannya dari Mas Tino juga untuk semuanya seperti apa sih tentang di Saya sebenarnya film ini kan harus apa ya, naikin usia juga gitu. Maksudnya saya punya anak perempuan, tapi anak perempuan saya masih kecil dan sekarang anak perempuan saya udah di film ini udah SMA gitu. Apa ya yang saya mau ini, jadi ya paling cara saya mendidik anak saya udah beda gitu. Saya pelajarin itu, saya nanya-nanya juga sama Mas Daniel. Terus emang saya pengen sesuatu yang beda aja gitu. Apa ya, mungkin naikin berat badan kali ya, naikin berat badan gitu berapa kilo, biar terlihat apa namanya lebih gempal gitu, lebih orang yang nggak pernah olahraga karena kerjaannya cuma nonton film, bisnisnya layar tancap gitu. Buat saya mungkin itu bisa membantu dari karakternya gitu. Mas, mungkin mau nanya ya sama Mas. Ini kan film cukup lama durasinya ya Mas ya. Ini terinspirasinya sebenarnya dari apa? Kemarin kalau udah ditanya ya, terinspirasi dari cerita apa? Apakah ada kisah yang sebenarnya atau seperti apa? Sebenarnya kan remake ya dari film originalnya itu film dari Tamil yang diadaptasi ke banyak negara juga, bahkan Bollywood juga mengadaptasi, kemudian ada China dan juga ada Korea dan sekarang Indonesia gitu untuk remake film ini. Kenapa kita memilih film ini untuk remake? Salah satunya adalah isu yang diangkat ternyata masih relevan dengan isu Indonesia hari ini. Kenapa memilih kalau remake? Kenapa harus memilih baju polisinya harus seperti itu? Ya, kita ingin lebih ada kedekatan dengan realita sosial di sekitar kita. Kenapa beberapa nama tempat juga familiar, semua makanan, baju dan segala macam kita ingin sedekat mungkin dengan realita keseharian penonton. Itu yang salah satu teknik untuk kita bisa lebih mudah untuk masuk ke Sepertinya bajunya aja yang sama, kayaknya detailnya semuanya fiktif sih. Logonya fiktif ya? Itu logonya semuanya Logonya fiktif. semuanya fiktif.
buat Mas Gatot lah nanya. Lu kok ngadep sini semua? Saya udah enak di pinggir loh. Mas Gatot memerankan seorang polisi yang ya bisa dikatakan polisi yang sedikit nakal, bisa dibilang gitu kan. Apalagi Mas Rizky juga cukup kritis yang segenau kita gitu. Apa ini cukup memerankan sebuah peran ini ada kesulitan atau seperti apa? Yang pasti saya menganggap ini satu kepercayaan dan tantangan yang luar biasa dari Falcon, khususnya alhamdulillah beberapa kali kerjasama sama Falcon. Ini peran yang paling nyeleneh, baik secara karakter, latar belakang karakter, bentukan, termasuk fisik semuanya. Jadi aku pikir gimana bisa create satu package lengkap Gatot yang memang seganggu itu, seintimidatif itu, tapi setroubled itu. Artinya dia bisa muncul seperti apa yang teman-teman lihat karena punya background story yang cukup kompleks terkait kepercayaan dirinya dia. Cuman ya memang tidak dijelaskan cerita ya Pak ya. Tinggal challenge-nya adalah memunculkan apa yang jadi membuat Gatot seperti itu, apa yang dibutuhkan di layar aja. Dan muncullah persona Gatot yang barusan teman-teman lihat seperti itu. Mudah-mudahan berkesan. Naik berapa kilo Mas? Visi yang gue naik berapa kilo untuk memerankan Itu Agustus tahun lalu ya Pak, syuting ya? Agustus tahun lalu itu aku 98, 99. Sekarang 80. Jadi 19 kilo yang lalu lah tahun lalu. 19 kilo. Alhamdulillah. Jadi kebetulan Mbak, makanya tahun lalu tuh aku sempat risau gitu ya, nggak pede dengan, mohon maaf gitu ya, penampilanku. Terus ya cukup lama belum syuting lagi sampai tiba-tiba Falcon datang dengan cerita ini dan aku lihat film aslinya kok kurang lebih sama. Terus aku diskusi sama Mas Daniel juga, bentukannya kita pertahankan atau gimana? Dia bilang keep aja ya, termasuk kumis indahku itu juga. Oke, itulah ya. Terima kasih Mas Daniel, teman-teman semua, thank you semua. Seperti apa coba pengalaman Jujur, aku akan menjawab secara gengsi. Yang pasti ini menegangkan buat aku karena aku langsung main. Ini pertama kalinya aku jadi cast di film layar lebar. Jadi tantangannya sangat-sangat luar biasa besar. Terus juga bermain, ini aku bermain dengan kakak-kakak yang ada di sini. Semua ini orang-orang yang sudah sangat-sangat berpengalaman. Jadi itu yang bikin aku kayak justru lebih banyak mengulik juga untuk bagaimana sih sebetulnya berakting itu kayak Tantang Mas Rizky mungkin main film kan sebelumnya kan menjadi musisi. Iya ya, sangat-sangat tertantang. Cuman kalau menurut aku secara pribadi ya, menurut aku musik dengan film itu ada keselarasan yang cukup sama karena tetap butuh rasa. Kalau aku pribadi kayak gitu, karena menurut aku kalau nyanyi itu memang aku kan kayak memang udah tahu gimana caranya untuk bisa nyanyi di panggung bagus, tapi juga harus bisa tersampaikan dari hati gitu ya. Jadi aku mengimplementasikan bagaimana caranya aku nyanyi, cuman ke arah film, dan aku juga sempat ngobrol-ngobrol juga sama yang lainnya juga bagaimana caranya sih sebenarnya untuk bisa berjalan sambil belajar. Jika melalui adegan yang cukup intens tadi di sebuah kantor polisi sama keluarga, ceritanya seperti apa itu cukup kaget kan, dan perjuangannya seperti apa itu untuk melewati adegan itu tuh? Itu butuh support juga dari semuanya ya, nggak cuma pemain juga, kru juga. Jadi itu memang cukup intens, dan aku ngerasa kalau misalkan aku lagi ngebayangin gitu ya, kalau aku nggak sering-sering nanya ini gimana caranya, terus aku bakal kayak gimana ya, tapi ternyata semuanya ngalir. Jawaban apa itu? Sejauh mana sih upaya pendalaman karakternya? Karena kebetulan ini kan gimmick ya, jadi aku juga pastinya nontonin berbagai macam versi dari film ayam cerita yang ada di literatur juga. Jadi itu seperti yang tadi Bapak director kita bilang, film itu ada rootnya gitu ya, walaupun itu remake. Jadi aku merasa kayak mungkin aku di setiap
boleh nggak sih aku membahas lagi soal musik ini? Jadi soalnya aku ngerasa musik itu tuh juga sama, apapun lagunya itu tetap ada yang harus kita bawakan secara emang setiap orang tuh akan beda-beda gitu ya, dengan karakter negara ya, dengan karakter kita sendiri gitu, nggak kita semua sama, cuman ada inti yang sama. Jadinya ketika aku nontonin film-film ini, itu aku belajarnya dari situ. Jadi gimana caranya untuk belajar kalau misalkan aku ada di posisi itu, gimana aku nonton bro. Ini kan mungkin pertanyaannya sama saudara Diva oleh awal sama dengan polisi adegan yang intens itu seperti apa dapat adegan itu bareng-bareng, mungkin ceritanya sedikit sebelumnya Seperti apa melewatinya? Yang pasti dan melakukannya. pada melakukannya yang pasti aku berterima kasih dulu sama Mas Daniel, sama Falcon dan juga teman-teman pemain dan kru, karena kita bisa melewati adegan itu dengan aman, nyaman dan menyenangkan. Jadi walaupun adegannya brutal, tapi kita melakukannya dengan fun, ya nggak sih Diva? Dan teman-teman semua gitu. Yang pasti itu semua bisa terjadi karena kan kita juga disupport ada di latihan sama teman-teman cast, sama teman-teman staff, dan pada saat menurunkan adegan itu juga safety-nya diperhatikan banget gitu. Yang ada satu adegan yang di gudang itu mungkin kelihatannya pasti secara safety-nya, tapi sebenarnya lampanya itu banget gak terbuat dari gabus 1 mili kalau nggak salah, ada matras. Jadi walaupun bak dikit tapi kita semua aman gitu. Juga kan sebenarnya ada latihan juga, jadi pada saat udah take, udah syuting itu kita udah makin yakin dengan apa yang kita lakukan. Jadi walaupun kesannya dar tapi kita merasa aman. Marsha, nyari rekomendasi seperti apa nih sebagai Ibu Kapolres? Sebenarnya sih lebih ke skripnya, lebih ngobrol sama sutradaranya, dan kebetulan memang udah nonton filmnya, jadi berangkatnya dari situ aja sih. Dan berkembang tentunya dari proses kita reading sampai proses kita syuting. Jadi apa yang udah kita siapkan tentunya pasti ada aja perkembangan-perkembangan di lapangan dengan bantuan teman-teman pemain yang lain. Di situ aja sih. Saat menjadi seorang Kapolres yang menjadi kasus anaknya sendiri dan sebagai seorang ibu, Ya itulah kelihatan seperti di filmnya. Ya karena saya juga seorang ibu ya, jadi kurang lebih kalau dilihat dari karakternya mungkin banyak yang melihat kayaknya jahat ya, kayak tega gitu, kayaknya kok kayak begitu banget sih Ibu Kapolres itu. Tapi ketika mendalami perannya, saya mencari kebenaran dari karakter Ibu Iriana itu, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, buat saya untuk mendalami karakternya, saya harus percaya ada kebenarannya. Ya itu berangkat lagi karena saya seorang ibu, jadi saya paham ketika kehilangan anak, pasti ya itu rela mengorbankan apapun untuk bisa ya bertemu dengan aku. bisa juga kemarin di beberapa bagian sebagai caranya mungkin ada cara kamu sendiri untuk menaikkan berat badan dan menurunkan itu juga gampang naik atau gampang turun. Saya sih senang banget kalau disuruh naikin berat badan. Makan dulu gitu. Cuman memang saya juga melihat kondisi originalnya gitu, saya melihat dan ada masukan dari produser gitu, kayaknya kamu harus sedikit berubah biar usianya juga agak naik gitu kan. Tapi saya nggak mau ditua-tuain gitu, nggak mau ditua-tuain dalam arti dibeban-bebanin atau dikasih kerut-kerutan gitu. Sebetulnya kan umurnya nggak tua-tua banget, tapi udah punya anak SMA ya. Kalau misalnya anaknya udah punya SMA, saya ngitung berarti ya di atas saya berapa tahun gitu kan. Saya ngambil referensi sendiri aja gitu, gimana caranya biar orang percaya bahwa kerjaan orang ini ya memang seperti di film ya, cuma nonton film, nyawa film, kebanyakan duduk gitu kan,
muter film, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Pasti yang paling gampang adalah berat badannya pasti naik gitu, karena jarak dari kantornya aja deket, dia naik kendaraan, nggak jalan kaki gitu. Oh itu sih yang paling gampang. Saya coba naikin sedikit gitu berat badannya gitu. Keterusan naikinnya. Jadinya ya cukup agak bengkak juga. Jadi naik antara 5 kilo lebih lah, 5 kilo lebih gitu. Tapi begitu saya lihat hasilnya kayaknya cukup works juga sih. Maksudnya ada sedikit berbeda juga gitu dengan karakter sebelumnya yang saya pernah mainin gitu. Mas Gunawan mungkin apa sih yang menjadi Iya, jadi awalnya itu memang bagian dari properti art menyiapkan. Cuman ada beberapa part yang memang teman-teman art itu coba deh gambar sendiri gitu. Di kertasnya. Karena sebetulnya ada adegan yang mungkin dipotong itu, adegan gambar-gambar itu saya coret-coret sendiri. Tapi karena durasinya udah panjang banget, jadi itu dipotong gitu. Paling enggak gambar-gambar itu kan tadi dijelaskan bahwa dia itu memang cuma lulusan kelas 4, dia nggak bisa terlalu minat yang jelas, bahasannya kurang bagus ya. Karena dia nonton film, ada gambarnya yang mentranslate itu semua. Mas Gunawan mungkin apa sih yang menjadi daya tarik Mas Gunawan yang akhirnya ikut mau terlibat dalam film ini juga? Pasti ada Vino, ada Marsha. Terbalik. Iya, ada yang bikin tarik. Nah, ceritanya juga sama. Ceritanya juga, terus alhamdulillah terima kasih buat Falcon ya, diberikan kepercayaan untuk berperan sebagai suaminya Kapolres. Ceritanya sangat yang pasti relate ya, dan kejadian-kejadian pasti perjuangan seorang ayah untuk menemukan anaknya, begitu dengan istrinya begitu keras, yang mana menenangkan, dan terutama adegan yang terakhir itu yang menarik, yang menarik, yang panjang itu. Mas Rizky siap nggak sih nanti bakalan jadi bahan mungkin masyarakat jadi tadi lewat tadi disorakin gitu. Saya umur nggak pernah kayak gini. gimana? Biasanya kan karakternya baik gitu. Iya itu dia, mungkin ini satu kepercayaan dan tantangan yang luar biasa yang diberikan ke aku. Satu sisi juga sesuatu yang baru gitu ya. Ya pada saat itu sampai sekarang pun aku hanya berpikir aku ngelakuin apa yang aku bisa sebaik mungkin yang dipercayakan. Ya kalau nanti hasilnya bagaimanapun ya aku kembalikan ke teman-teman semua yang menerjemahkan karakter Gatot seperti apa dan apa yang mau ditampilkan dari keberadaan Gatot di cerita ini sih. Jadi aku ya udah fleksibel aja, aku kembalikan ke teman-teman buat menyikapinya dan melihat aku seperti apa. Tapi aku berterima kasih sekali lagi buat kesempatan ini sih. Masih terharu aku sampai sekarang sih. Mohon maaf ya kalau agak blank sedikit. Tapi siap nanti dengan para penonton yang agak sedikit bereaksi lebih gitu. Agak nyimpang dikit di sinetron juga udah begitu sih. Kayaknya jadi double gitu ya. Tapi again Gatot ini luar biasa sih, salah satu karakter yang luar biasa, yang aku terharu dan bersyukur banget, I feel really blessed gitu dapat peran ini dan dengan teman-teman yang saling mensupport dan energinya sampai semua, jadi aku kayak nggak ada keraguan gitu ya dari Mas Daniel semua juga buat main all out untuk sesuatu yang beda yang dipercayakan ke kita. Sebagai pemain sendiri nanti ke depannya pengen nggak sih nonton bareng sama pihak kepolisian? Tadi kan dalam Bukan mancing deh lo. Belum mancing deh. Jangan kalau. ada hubungan itu Enggak udah cut. Udah. Oke. Intinya teman-teman ini film remake, ini cerita fiktif dan udah diadaptasi di berbagai negara. Jadi ini bukan cerita yang baru gitu, dan kita mengadaptasi dari film aslinya gitu. Jadi itu udah cukup jelas sih, itu statement yang cukup jelas ya. Udah? Oke. Terima kasih. Makasih semuanya. Promonya nggak promo. Promoin dong, promoin. YouTube. Masakan aslinya memang disajiin. Ya, promonya boleh. Oh.